Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah hadirin jamaah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah maghrib ini kita saling bersyukur kembali untuk melanjutkan ta'alluq kita. Insyaallah setiap malam satu, semoga Allah terus memberikan kesempatan dan kesehatan kita. Selawat atas kita kirimkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pertemuan kita yang lalu kita menyentil tentang hukum dasar dalam ilmu fikih. Ini lebih dasar lagi daripada tohar. Tohar itu penting sekali, bersuci. Ada pernah peristiwa besar Rasulullah SAW, di mana Rasulullah sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba kuda beliau merintih dan hampir beliau jatuh dari punggung kudanya. Beliau menyampaikan kepada para sahabat, karena pada waktu itu beliau melewati sebuah kuburan. Beliau mengatakan kepada Rasulullah bahwa para sahabatnya bahwa penghuni kubur ini sedang disiksa dalam kubur ini, karena salah satu penyebabnya tidak setuju dalam bertahar. Bersih dan suci beda tipis. Kadang bersih atau tidak suci. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita tuntaskan dulu di taharah yang penting. Taharah yang penting. Tapi ada yang lebih mendasar lagi di hukum dasar dalam ilmu fikih. Karena ke depan kita bicara tentang sholat, insyaallah, kita bicara tentang puasa, tentang wudu, itu ada rukunnya. Ada juga syarat syahnya, ada juga sunnah-sunnahnya. Di sini 9 hukum dalam ilmu fikih, di antara yaitu rukun, ada sah, ada batal. Yang 9 itu wajib, mandub atau sunnah. Ketiga haram. Jadi haram ini kita sudah sentil yang lalu, dari kata haram inilah muncul kata muhrim dan mahram. Biasa kita salah gunakan. Biasa ada kembali tentang yang tidak dekat, bukan muhrim. Sebenarnya keliru itu, bukan kata muhrim yang tepat. Yang tepat adalah bukan mahram. Mahram itu adalah kalau yang haram dinikah. Kalau muhrim, orang yang sedang melakukan ibadah ihram. Nah itu. Bahasa kita salah menggunakan bahasa. Dari kata haram inilah muncul kata takbiratul ihram. Jadi kata ihram pada rentetan kata takbiratul ihram dan ibadah ihram itu mirip-mirip, berasal dari kata haram, kata dasarnya. Kenapa disebut di kata ihram pada takbiratul ihram? Begitu dengan ihram, orang yang berkunjung ke tanah suci. Itu ihram, berasal dari kata haram, artinya mencegah.
masih di harfi wahid 3 huruf asli ditambah 1 jadi ahraf yang ihram. Disitulah muncul kata ihram. Jadi kata ihram pada takbiratul ihram waktu sholat dan kata ihram waktu kita berhaji maupun saudara-saudara kita ke Baitullah itu sama sudah katanya. Kenapa disebut begitu? Bahwa semua banyak hal-hal yang tadinya halal, tetapi ketika kita bertakbiratul ihram, yang halal-halal tadi menjadi haram. Itu disebut takbiratul ihram. Bahwa banyak hal-hal yang tadinya sebelum bertakbiratul ihram itu halal. Seperti apa? Bicara halal nggak sebelum kita takbiratul ihram itu dalam sholat? Halal nggak kita berbicara sebelum takbiratul ihram? Halal. Tertawa boleh nggak kita tertawa sebelum mengangkat takbiratul ihram? Boleh. Makan boleh nggak? Boleh. Minum boleh. Tapi ketika kita takbiratul ihram, disitulah mulai haram yang halal-halal. Begitu pun dengan ihram, ibadah ihram, orang-orang ibadah haji, umrah, ibadah haji, karena ini wajib. Ketika mulai ihram, yang halal-halal itu sudah mulai dilarang, termasuk menggunakan suku. Lagi ada rezeki tetap kita nak haji, hati-hati kita. Lagi itu di manasik haji, suku tak. Jangan disimpan di atas pakaian di tas itu, jangan simpan di bawah. Kalau ada laci-lacinya di tas simpan di laci yang paling bersembunyi. Karena khawatir kita simpan di atas tumpukan baju dan tidak sengaja angkat di kepala, kena didami, beli dari kambing, didendang. Padahal pakai sopir sebelum ihram itu halal. Tapi ketika masuk ihram, menjadi halal. Itu disebut ihram. Sama dengan kata ihram pada takbiratul ihram. Yang tadinya halal-halal, termasuk bercanda dengan istri, bersentuhan halal dan seterusnya. Itu halal. Tapi kalau masuk di takbiratul ihram kalau sholat Allahu Akbar, yang tadinya halal-halal, menjadi halal. Di sini asalnya kata haram. Ini wajib, mandub atau sunnah. Kita sudah jelaskan yang lalu. Bedanya sunnah dalam fikih dan sunnah dalam hadis. Apa pula bedanya sunnah dengan hadis? Beda. Sudah dikenal. Kalau kita jelaskan dulu, kalau kita waktu, insyaallah kita akan lagi kembali sendiri lagi di waktu. Kemudian haram 4, 3. Kemudian makruh. Kemudian 5 mubah. Kemudian yang ke-6 sah. Apa itu sah? Ma'ita fihi rukun wa syurut. Ketika berkumpul di syaratnya dan rukunnya ibadah mahdoh itu ibadah. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Ibadah mahdoh yang ada rukun-rukun, sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, itu ibadah mahdoh. Kalau kita menyambut lantai dan kita niatkan untuk mencari ridho Allah, ibadah itu, tapi ghairul mahdoh, tidak ada rukunnya. Jadi ada ibadah mahdoh, ada ghairul mahdoh. Kalau kita melakukan ibadah ghairul mahdoh dan satu di antaranya ini kan ada dua syarat, ada rukunnya. Kalau kita lakukan rukunnya tapi kita tidak lakukan syaratnya, tidak sah. Atau sebaliknya, kita lakukan syaratnya tapi ada rukunnya yang ketinggalan, tidak sah. Jadi definisinya sah sholatnya, sah puasanya, sah wudhunya, itu ma yajib dan fihi rukun wa syurut. Ketika berkumpul kita lakukan syaratnya, kita lakukan rukunnya. Semoga dijelaskan apa itu rukun dan apa itu syarat. Al-batil, hukum yang ke-7, batal kehidupan, batal di salat, batal di puasa. Apa itu definisinya batal? Ma la yajtani fihi rukun wa syurut. Ketika
ketika rukun dan syaratnya itu ada yang salah satunya yang tidak terpenuhi, itulah bang. Baik, apa itu rukun? Ma yatawaqqafu 'alaihi sihhatu syai' wa kana juz'un minhu. Jadi rukun itu yang menentukan sahnya satu ibadah. Wa kana juz'un minhu, dan sesuatu yang menentukan sahnya ibadah tadi. Juz'un minhu merupakan bagian daripada rentetan ibadah. Contohnya, atas min wajhi lil wudu'i, seperti membasuh muka ketika kita berwudu. Membasuh muka itu adalah bagian dari rentetan wudu. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan fasilu wujuhakum, fasilu muka, ini punya asal bunyi fasilu wujuhakum. Jadi bisa pokoknya kita masuk ke wudu langsung masuk muka atas, masuk muka atas, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai situ, wa misahu bil rusikum, basuh rambut, wa arjulakum ilal ka'bayn, telapak kaki sampai mata kaki. Itu saja yang lompat sudah sah, karena itu rukunnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada lagi kata satu ulama yang tidak tertulis tapi tidak tersurat tapi tersirat. Apa itu? Tertib. Karena Al-Quran tadi yang pertama menyebutkan wajah dulu, bangsa itu, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua situ, wa masahu bil ru'us, ketiga adalah rambut, yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki sampai mata kaki. Tidak boleh dibalik bahwa kaki dulu, baru muka, baru rambut, baru tangan. Itu dikatakan oleh ulama, tapi dia tersirat, tersembunyi di situ, tapi ditunjukkan oleh ulama harus tertib sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Membasuh muka itu bagian dari rentetan rukun wudu. Itu tidak disebut rukun. Jadi dia bagian daripada wudu, makanya disebut itu rukun. Contoh lain, wa takbiratul ihrami lis salati. Kita takbiratul ihram dalam salat itu kan bagian dari salat. Makanya di dalam kitab Fathul itu dikatakan bagaimana? Salat itu adalah ibadah kedua wa muftatahatun bit takbiri wa muftatahatun bit tasbih. Salat itu adalah gerakan-gerakan tertentu, bacaan-bacaan tertentu yang gerakannya itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan takbiratul ihram bagian dari rentetan kegiatan salat. Makanya dia menjadi bagian daripada rukun salat. Jadi dari segi rukun adalah dia bagian daripada ibadah itu. Itu definisinya rukun. Kita rukun bagian daripada sholat, makanya dia adalah rukun. Kalau tidak rukun dia tidak sah. Itu jadi dia bagian daripada rangkaian rentetan daripada kegiatan ibadah Allah yang kita lakukan. Itulah rukun. Kalau syarat itu adalah ma yatawaqqafu 'alaihi sihhatu syai', apa-apa yang menentukan sahnya satu ibadah, wa laysa minhu, tapi bukan merupakan rentetan daripada ibadah itu. Dia di luar dari rentetan ibadah. Namanya sholat kan takbiratul ihram, mulai takbiratul ihram sampai salam, itu sholat. Dia di luar daripada rentetan itu. Contohnya, kamain mutlaqin bil wudu'i. Kalau kita wudu
rentetannya itu tadi, mencuci muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh rambut dan membasuh kaki. Itu rentetannya dulu. Tapi menggunakan air mutlak itu ada tujuh. Insyaallah di pekan depan kita masuk ke air mutlak, bagian dari taharah. Menggunakan air itu kan bukan bagian dari rentetan, sebagai bagian tubuh. Makanya dia merupakan syarat. Jadi dua ini bukan merupakan bagian dari rentetan, mencuci muka, membasuh rambut, membasuh tangan yang disebutkan dalam Al-Quran tadi itu Al-Ma'idah, bukan. Tapi dia di luar daripada rentetan kegiatan berwudu tadi itu, seperti menggunakan air mutlak itu kan di luar. Nah, itu yang disebut dengan syarat sah. Seperti katakanlah syarat sahnya sholat, apa? Syarat sahnya sholat itu adalah Islam. Islam itu kan tidak maksudnya bukan merupakan bagian dari ucapan tertentu dalam sholat, bukan gerakan-gerakan tertentu. Jadi bukan bagian daripada rentetan gerakan dan bacaan dalam sholat. Nah, itu ada disebut dengan syarat sahnya sholat. Harus Islam dulu, kemudian balik itu tidak masuk bagian daripada gerakan-gerakan dan bacaan sholat. Makanya dia masuk dalam syarat sahnya sholat. Kemudian apa lagi? Harus Islam, harus balik, kemudian harus bukanlah apalagi itu anak-anak yang sudah orang-orang yang sudah bisa berpikir logis atau bahwa ini api, ini apa namanya kurma, seperti Nabi Musa alaihissalam. Dia masih bukan mukallaf ketika Fir'aun alaihissalam mau netes ke Musa kecil Nabi yang Nabi. Musa kecil dites oleh Fir'aun. Apakah ini utusan Tuhan yang mau menghancurkan kerajaan atau bukan? Tes sama Fir'aun. Dihidangkan dua piring. Piring yang pertama itu kurma. Piring yang kedua berisi ini yang menyala api. Nabi bilang Fir'aun, kalau dia memilih kurma dan dia makan, berarti ini yang diutus ini yang akan menghancurkan kerajaan. Jadi itu anak kecil itu Pak. Jadi menurut punya roh kata saya dalam asal Bugis itu anak-anak ketika kita masih kecil itu fungsi seksualitasnya berasal dari mulut tadi. Makanya itu anak kecil belum berfungsi kelaminnya secara seksual murni. Masih kecil katakanlah 3 tahun. Kalau apa saja yang disebut itu anak kecil pasti ada di mulutnya. Berarti kan karena memang hormon seksualitas itu ada di mulutnya. Apa saja, mau tidak mau pegang buntu atau keleleng, ada ruang lubang, pasti ada kasih di mulutnya ini. Karena memang hormon seksualitas itu ada di mulutnya. Berseiring dengan perkembangan usia dan fisiknya, itu hormon seksualitas itu semakin turun di leher, turun di dada. Makanya itu umur 11 tahun itu mulai laki-laki dan perempuan itu mulai di sini. Kalau laki-laki juga menebak di sini, usia-usia kelas 6 SD ada menebak di sini. Semakin turun itu dan sebagiannya pusat dan bawah kita harus kita itu manusiawi. Sunnatullah itu Pak, kalau kita buang batu ke atas pasti jatuh ke bawah, pasti itu sunnatullah itu sama dengan tadi. Teorinya di Fir'aun betul dia memanfaatkan itu si kecil Fir'aun. Kalau dia itu betul diutus untuk menghancurkan kerajaan, saya mau kasih yang mana yang lebih kurma atau api. Ya, kemudian menurut riwayat bahwa Jibril pada waktu itu mengalihkan tangannya Musa mengambil api. Dan memang secara psikologis ini dari segi saya
kenapa itu Pak polisi mengharuskan sekarang ini ya, dan semua motor baru yang keluar pasti begitu dinyalakan pasti menyala terus itu lampu besarnya di mana. Beda dengan motor lama itu nanti dinyalakan secara manual baru menyala. Itu argumen Pak polisi memang bahwa kita dalam perjalanan jauh harus menyalakan lampu besar supaya apa? Supaya orang yang berjalan dari sana itu kalau nanti bisa terserta dari gantungan bahwa ada orang yang sementara mengarah ke sini. Nyalanya itu bisa menyertakan orang yang sedang mengarah ke kita. Itulah yang terjadi pada Musa kecil. Dia tertarik dengan menyalanya itu lampu api pada diri. Dia tidak tertarik menarikkan dia belum kenal, belum membedakan mana yang manis, mana yang dia hanya mengikuti yang menarik di matanya, dan yang menarik di matanya pada waktu itu adalah menyalanya itu lilin. Dia makan dan orang itulah yang menyebabkan dia apa namanya kalau dia itu mengatakan jadi dia sulit apa? Gagal. Dia sulit menyebutkan huruf-huruf tertentu. Itu Nabi Musa. Makanya ketika dia kemudian diutus sebagai Rasulullah untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, apa doanya itu? Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Salah satu potongan yang ada di ayat itu, wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wa hlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, hilangkan keluh pada lidahku. Karena dulu waktu kecil dia makan itu api sehingga keluh itu lidahnya. Jadi lebih, ya Allah hilangkan keluh pada lidah. Jadi kembali lagi kepada tadi itu bahwa bukanlah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dia belum bisa membedakan, itu tujuannya. Dan itu merupakan syarat sahnya, bukan rukun. Nah, jadi rukun itu adalah rentetan, entahkah itu berupa gerakan atau bacaan yang merupakan bagian daripada ibadah mahda. Ibadah mahda yang apa itu puasakah, yang ada rukun-rukunnya, sholatkah atau wudukah. Jadi dia merupakan bagian daripada gerakan-gerakan atau bacaan yang ada dalam ibadah mahda tersebut. Tapi kalau mukallaf, ini tidak masuk. Makanya dia masuk pada syarat sah daripada ibadah. Baik. Selanjutnya, ar-rukhsah. Ini hukumnya adalah hukum fikih yang ke-8. Ar-rukhsah itu adalah hukum dispensasi, hukum keringanan. Itulah bagusnya dalam Islam, dikasih hukum keringanan, hukum dispensasi. Rahisayar masuk, asalnya itu rahisun artinya ringan, rukhsah hukum dispensasi. Banyak contoh-contohnya. Satu saya angkat kisah ini yang memang hukum rukhsah dalam ilmu fikih. Ada seorang ulama Abdullah bin Abdul Mubarak namanya. Ini ulama dari Timur Tengah. Kemudian kita bisa mengambil faedah dari hikayat ini. Ini seorang ulama naik ke tanah suci, sedang menaikkan ibadah haji. Namanya Abdullah bin Abdul Mubarak. Setelah dia selesai melakukan satu rangkaian ibadah haji, jadi kita ini mau ambil contoh hukum rukhsah, hukum dispensasi dalam agama Islam. Setelah satu rangkaian ibadah haji dia lakukan, dia istirahat. Maklumlah kalau ibadah haji itu kalau kita lihat di televisi, di YouTube, itu kan betul-betul fisik. Dia istirahat, menjelma di muka hari, dia bersandar di tembok Masjid Haram. Sementara dia bersandar itu, dia ketiduran. Sementara dia tertidur itu, dia bermimpi dalam tidurnya. Ulama ini Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Abdul Mubarak mimpi dalam tidurnya. Di tidurnya itu
bilang malaikat yang satu ada 600.000 yang menaiki ibadah haji tahun ini. Bila malaikat yang A dari sekian banyak ribuan manusia umat Islam yang menaiki ibadah haji tahun ini, tidak satu pun yang diterima ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abdullah bin Abdul Mubarak kaget dalam mimpi ini, kaget mendengar bahwa karena beliau sudah menaiki ibadah haji juga, dari 600.000 ibadah haji tidak satu pun yang diterima ibadah haji. Ada mimpi ini, kecuali satu orang, kecuali satu orang. Bila ini mereka datang, dan satu orang itu sebenarnya tidak menunaikan ibadah haji. Dia baru berniat menunaikan ibadah haji, tapi tidak sempat menunaikan ibadah haji. Bertanya lagi yang mereka satu, siapa dia? Nah, jawab malaikat yang Ali, namanya Ali Al-Muhammad. Dia tinggal di Damaskus. Pekerjaannya seorang tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu tukang jahit sepatu. Dari situ hasil penghasilannya dia datang ke istri. Ali Al-Muhammad namanya Ali Al-Muhammad. Dia tinggal di Damaskus dan pekerjaannya sebagai tukang jahit sepatu. Ketika terbangun di Abdullah bin Abdul Mubarak dari tidurnya, dia terdiam. Begitu capeknya dia melaksanakan ibadah haji, hanya satu yang diterima ibadah haji. Dia punya satu itu tidak menunaikan ibadah haji, tapi dia punya niat. Kemudian dia tuntaskan kegiatan ibadah hajinya. Setelah selesai kegiatan ibadah haji di ulama Abdullah bin Abdul Mubarak, dia tidak langsung pulang ke rumahnya, tidak, tapi dia menuju ke Damaskus. Dia tiba di Damaskus, dia tanya itu, dia cari semua tukang jahit sepatu. Dia tanya itu satu-satu, di mana kita kenal namanya Ali Al-Muhammad, tidak tahu. Dia tanya lagi, di mana kita kenal namanya Ali Al-Muhammad, tidak tahu. Tiba-tiba dia berkali-kali sudah berkali-kali dia tanya, oh dia ada di ujung kota. Yang ujung kota berarti di dekat Kalaulah. Dia di tempatnya itu di pinggir kota di Damaskus. Ke sana dia tangkap di sana. Tiba di sana bertemu dengan tukang sol sepatu. Tanya, kita namanya Ali Al-Muhammad. Betul, saya Ali Al-Muhammad. Saya ini berkenalkan diri. Saya ini Abdullah bin, salah satu ulama yang terkenal dalam ini. Kali ini juga seorang ulama yang datang saya, Abdullah Al-Mubarak. Ada anak seorang orang besar menyembah saya tadi. Bilang begini, saya baru dari mulai ibadah haji. Sementara saya mulai ibadah haji, saya tertidur dan saya bermimpi bahwa ada dua wanita yang berbincang-bincang. Hanya Anda yang diterima ibadah haji Anda. Bilang bagaimana bisa? Saya tidak naik haji tahun ini, Pak. Bilang tidak. Anda yang tidak boleh ibadah, tapi niat Anda sudah berniat. Tolong ceritakan kepada saya apa yang Anda lakukan keseharian Anda. Sehari-hari tolong bicarakan ke saya, sampaikan ke saya apa yang Anda lakukan sehari-hari, sehingga Allah begitu memuliakan Anda. Tidak sempat naik haji pun, tapi Anda satu-satunya yang diterima ibadah haji hari ini. Menceritakan bilang sehari-hari saya begini,
Jadi mulai dari 5 tahun yang lalu saya mulai mengatur setiap penghasilan setiap hari saya nafkahi anak dan istriku, dan saya sisihkan untuk biaya yang haji. Alhamdulillah tahun ini terkumpul 350 dinar dirham, sudah mencukupi untuk biaya saya naik haji. Tapi beberapa bulan yang lalu ada peristiwa seperti ini. Istri saya itu hamil besar hamil berat. Pada suatu malam istriku itu mencium bau aroma masakan daging yang harum sekali dan masuk di rumah dan mencium sama istriku. Istriku ini karena hamil berat minta tolong ke saya, Pak, coba kita cari tahu sumber dari masakan. Wah, sekali saya ingin mintalah kepada yang sedang memasak itu sedikit saja, Pak, walaupun airnya saja, mau sekali ada cicipi. Dan ini anakku yang saya kan tidak hidup. Dia telusuri itu sumber masakan dari mana sebenarnya. Dia telusuri tetangganya 1, 2, 3. Setelah beberapa hari melewati sampai dia ke rumah yang kecil. Itu rumah, katakanlah barangkali kalau di sini namanya gabaca, gabaca itu dari bambu, dan itu sudah rubuh. Yang punya rumah itu ternyata seorang janda dan memiliki 6 orang anak. Tidak ada suaminya, janda meninggal sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara masak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ceritakan ke saya ada saya punya istri sedang berat, hamil berat besar. Istri bukan bidannya, sedang hamil besar istriku. Ini masakan kayak ini harumnya masuk di rumah, tercium bau harumnya dari istri, dan meminta saya untuk datang ke rumah, minta tolong sekali kalau bisa kasihkan sedikit untuk bisa memuaskan itu. Istri mau sekali mencicipi masakan. Ini ibu terdiam yang punya rumah ini dan lama terdiam. Dia ulangi lagi, minta tolong sekali. Ketika dia ulangi, istri itu tadi itu menangis sebentar tadi. Diulangi lagi sebentar itu anak. Minta tolong sekali, istri mau sekali. Bilang, Pak, tidak, dia kau bahwa saya menangis. Heran ini, menangis, sesuatu minta. Ini daging yang saya rasa halal untuk saya. Nah, di sini intinya saya sampaikan. Halal untuk saya, tapi haram untuk Anda dan keluarga Anda. Tambah heran ini, apa ya? Alian. Betul sekali, saya tidak paham yang maksudnya. Sekali lagi Pak, ini halal untuk saya dan anak-anak, bukan anak ini, tapi haram untuk anak. Tolong dijelaskan lebih. Saya tidak paham, Pak. Saya sudah 3 hari, sudah 3 hari 3 malam tidak. Kebetulan tadi saya lewat di sana. Ada bangkai keledai mana? Saya ambil sepotong dari karena sudah 3 hari 3 malam saat kelaparan. Saya ambil sepotong itu bangkai. Sudah ada yang ulangan itu sepotongnya itu dan
yang masih utuh saya masakkan, aku kasih di rongkak, kasih di rongkak ini dan rongkak ini. Mungkin itu di rongkaknya itu yang keluar dan wanginya tercium oleh istri Anda. Ketahuilah, dari yang semua saling bang. Makanya kemudian tadi bagi Allah untuk saya dan anak-anakku, tapi haram. Langsung menangis ini Ali al-Muwaffaq kembali ke rumahnya, masak banyak. Itu uangnya 350 dirham ini dia makan beli barang-barang banyak baginya, barang-barang yang dimasak itu dibawa ke Italia 2 Italia. Ini yang pertama. Ambil ke semua uang yang saya sudah simpan, saya sudah tahu ini selama 5 tahun ambil ini kebutuhan, silakan dimakan. Uang untuk ibadah hajinya 5 tahun dia tahu kan, dia kasih untuk keluarga, untuk tetangga. Itu diceritakan tadi, diceritakan kepada Abdullah bin Mubarak. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Nabi bilang Abdullah bin Mubarak pantas di dalam mimpi saya oleh malaikat bincang-bincang malaikat itu. Saya mendengar malaikat mengatakan bahwa hanya 1 orang yang tahun ini diterima ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Ali al-Muwaffaq. Memang tahun ini dia tidak sempat menunaikan ibadah haji, tapi dia sudah berniat, walaupun dia tidak tidak sempat menunaikan ibadah haji, sudah dia berniat. Dari ini nyata Pak, ini nyata. Kisah ini ada paling tidak ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itulah hukum rukhsah, hukum dispensasi, hukum keringanan dalam Islam. Rokok yang haram pun hanya definisinya ini rukhsah. Dia al-hukmul ladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin, yaitu hukum yang berubah dari yang sulit, su'ubatin ila suhulatin, dari yang sulit menjadi mudah. Ma'tiyati sababil hukmil asli, jadi berubahnya dari hukum sebab yang asli menjadi jawaz, menjadi dibolehkan. Kajawazil fitril musafir, seperti bolehnya para musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. La yajtahid shaum, tidak wajib berpuasa untuk musafir. Itu saya kata itu. Dan itu dalam Al-Quran boleh dikatakan. Paling kuntum maridan, apabila kamu sakit, atau ala sabarin, atau dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh makan, tapi bayar di puasa di waktu lain. Itu hukum saya. Wa akil maitati lil mutarri, contoh lain makan maitah, bangkai, lil mutarri, orang yang terpaksa. Seperti tadi itu hukum rukhsah. Dia makan bangkai tapi karena dia terpaksa sekali, karena 3 hari 3 malam berlalu. Dan begitu pentingnya kita nyawa dalam Islam, bahkan sampai bangkai yang tadinya haram menjadi halal. Jadi untuk menyelamatkan nyawa kita, karena Allah katakan la taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri, jangan. Hukum yang kedua, hikmah yang kedua pada kisah tadi ini ada namanya kesalehan sosial, ada namanya kesalehan ritual. Kesalehan ritual, ini tadi kalau kita sholat Allah. Kesalehan ritual, kita berpuasa, kita ikut takbir seperti ini, insya Allah itu maksud kesalehan dalam ritual. Tapi ada namanya kesalehan sosial, kesalehan dalam bermasyarakat. Ini tadi itu contohnya Abdullah bin Abdul Mubarak, siapa namanya? Ali al-Muwaffaq. Kesalehan sosial
Sampai-sampai dia korbankan itu menuju panggilan ilahi Rabbi, jadi untuk kesalehan sosial tetangganya yang sedang lapar. Jadi terkadang itu Pak, terkadang dalam posisi-posisi tertentu Allah dengan memberkati. Ini serius. Allah dengan memberkati yang manusia itu diutamakan. Contohnya tadi, contoh kedua. Waktu saya yang Allah dengan memberkati. Sementara azan di masjid, ya salat. Itu Pak polisi. Sementara masjid di jalan, katakanlah di jalan Veterani di Makassar. Dia sementara masjid di jalan azan, panggilannya Allah ini. Panggilannya Allah, ya salat. Pak polisi sementara memulai jalan masjid. Nah itu yang tersendat. Nah, itu yang sementara lalu lalang itu Pak jalan banyak, bisa jadi salah satu di antaranya yang sementara di ambulans yang diulai jalan oleh masjid, ada di antaranya ambulans, di atas di ambulans ada ketua yayasan yang ada sementara di atas di ambulans, apa namanya, sedang parah-parahnya, dia rumah sakit, dia punya yayasan, anak yatim dia kasih makan, kalau mati ini bahaya terhadap ini yayasannya. Tapi karena ada Pak polisi memulai kemacetan, akhirnya itu yang sedang sakit parah ini, yang kedua yayasan yang menaungi banyak anak yatim bisa sampai ke rumah sakit dan alhamdulillah dia sudah diselamatkan. Tapi dia korbankan itu azan. Itulah kesalahan sosial. Jadi terkadang kesalahan sosial itu dipersatukan. Contoh kedua, ada orang hamil, kelelahan, lagi sebenarnya dikatakan tadi laut mengalir, katakanlah sungai yang dalam. Kita tanya dia, soalnya Islam begini, kalau saya tanya, jangan kita tanya dulu kalau masalah sholat tidak ada, dan kita tanya dulu dia Islam atau tidak. Tanya kita yang penting selamat di nyawanya. Kalau selamat di baru kita sholat bagaimana. Kedua itu masalah Islamnya. Yang penting dia nyawanya itu diselamatkan. Itu namanya kesalahan sosial. Terkadang itu Allah tidak menggunakan nyawanya ini sosial semata masyarakat yang harus digunakan. Banyak contoh-contoh lain. Jadi kembali kepada hukum rukhsah itu dalam bentuk dispensasi yang Allah berikan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam syariat dibawa oleh Rasulullah SAW. Sudah, oke, baik. Insyaallah yang terakhir adalah narasi hukum asal sebagaimana al-aslu bil amri bil wujub, hukum asal yang perintah itu wajib. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, itu hazimah. Ini segera hukum asal dalam fikih. Kita akhiri